Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Ada ungkapan yang mengatakan hidup hanya sekali, maka nikmatilah dan bersenang-senanglah. Paulus memberikan peringatan yang tegas dan keras kepada jemaat di Kolose bagaimana seharusnya menjalani hidup yang hanya sekali saja. Apakah hidup yang hanya untuk bersenang-senang, ataukah hidup dalam kekalangan dengan segala peraturan? Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, tema khotbah kita pagi hari ini adalah hidup yang menyatakan kemuliaan Kristus. Dalam bacaan kita ini, Paulus menyampaikan bahwa setiap orang yang telah mengenal Kristus dan hidup di dalam Kristus tidak boleh terbawa arus kehidupan. Hidup dalam Kristus berarti dimampukan untuk hidup kudus, dimampukan untuk hidup benar dan tidak bercela. Karena seluruh kepenuhan Allah nampak di dalam hidup kita sebagai umat-umatnya. Menyalibkan kehidupan lama dan dibangkitkan sebagai manusia baru yang telah diperbaharui di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, Paulus mengingatkan jemaat Kolose tentang arti hidup di dalam Kristus. Sebab pada saat itu jemaat Kolose masih hidup dualisme, yakni pada satu sisi mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Mesias yang menggenapi seluruh hukum Taurat. Namun di sisi lain mereka juga masih terikat dengan tradisi-tradisi keagamaan yang lama. Kota Kolose memang menjadi tempat bertemunya berbagai tradisi dan kebudayaan, sehingga memang berpeluang melahirkan berbagai ajaran yang dapat mempengaruhi kekristenan di Kolose pada saat itu. Dalam jemaat sedang berkembang berbagai ajaran yang bertentangan, bahkan meremehkan ajaran Kristus dan menggoyahkan kepastian iman. Orang-orang Kristen di Kolose diikat dengan larangan-larangan tertentu yang menyesatkan. Jangan jama ini, jangan kecap ini, jangan sentuh ini. Itu dalam ayat 21 pembacaan kita. Apa yang diajarkan mengenai makanan dan minuman, hari raya, bulan baru, Sabat, terkesan rohani, tetapi semua itu tidak ada manfaatnya karena hanya bayangan, sedangkan yang sungguh-sungguh nyata adalah Kristus sendiri. Sebab itu Paulus menegaskan kekristenan bukan soal menjalankan pengaturan Taurat, minuman dan lain-lain, tetapi soal hubungan dengan Kristus. Hidup sebagai orang Kristus, hidup sebagai orang Kristen bukan dikekang dengan berbagai peraturan kesucian, juga bukan menikmati kebebasan sesuka hati, tetapi hidup dalam pengenalan akan Allah. Relasi atau hubungan dengan Allah yang memimpin kita untuk melakukan kebaikan, kebenaran, keadilan,
serta hidup taat dan kudus di hadapannya. Kita bukan berjuang sendiri melawan dan meminimalkan hawa nafsu, tetapi kita memberi hidup untuk dikendalikan oleh Kristus. Jadi hidup yang berkenan kepada Tuhan bukan soal peraturan atau kewajiban yang dipaksakan atau upaya kita sendiri, melainkan pada anugerah Kristus semata. Roh Kuduslah yang mengerjakan pembaharuan dalam kehidupan kita sebagai umat-umatnya. Paulus katakan, karena kita sudah dibangkitkan dalam Kristus, maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Artinya, kita memang masih hidup di dunia saat ini, tetapi tujuan hidup kita bukanlah dunia ini. Pedoman hidup kita di dunia ini bukanlah cara-cara duniawi. Kita hidup di dunia ini hanya sekali, dan pedoman hidup kita adalah Kristus. Bagaimana kita menjalani hidup yang hanya sekali di dunia? Sadarilah bahwa hidup yang hanya sekali ini adalah anugerah Tuhan. Bersyukurlah ketika kita mendapatkan kepercayaan dalam jabatan dan tugas-tugas tertentu. Menjadi generasi yang dapat membangun sebuah rumah Tuhan, itu adalah anugerah yang harus kita syukuri. Bahkan berbagai tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan, kita harus syukuri sebagai anugerah. Maka fokuskanlah hidup kepada Kristus. Setiap tugas dan tanggung jawab, kerja dan pelayanan adalah kesempatan bagi kita untuk menyatakan kemuliaan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, hidup adalah untuk menyatakan kemuliaan Kristus. Paulus berkata, karena kita sudah dibangkitkan bersama Kristus, kita harus memikirkan perkara-perkara di atas. Kita sudah disatukan dengan Kristus bersama kematiannya. Maka pikiran dan hati kita harus disesuaikan dengan pikiran dan hati Kristus. Hidup kita hanya untuk menyenangkan hati Allah dan melakukan kehendak Allah, yaitu hal-hal yang mendatangkan berkat, bukan untuk keuntungan pribadi kita. Hal-hal yang menyatakan kemuliaan Tuhan, bukan untuk memuliakan pribadi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, apakah kita sudah secara mutlak menjadikan Kristus adalah segalanya dalam hidup kita? Atau jangan-jangan kita masih seperti jemaat yang di Kolose? Kita masih tawar-menawar, misalnya dalam memilih hari-hari baik untuk melakukan suatu kegiatan, atau angka-angka yang dikeramatkan, atau mencari kekayaan dengan cara yang di luar iman kita sebagai orang Kristen atau lain-lain. Paulus mengingatkan bahwa semua yang kita cari atau kita lakukan, sekalipun kelihatannya sangat baik, tetapi kalau itu di luar Kristus, maka semua hanyalah sia-sia. Jadi karena hidup bukan sekadar hidup, tapi hidup yang menyatakan kemuliaan Kristus. Hidup yang berkenan kepada Kristus. Sekali saja menjalani hidup di dunia ini, tapi mari menjalaninya dengan rasa syukur dan bertanggung jawab, bukan asal-asalan. Menjalankan pekerjaan dan pelayanan yang menampakkan kemuliaan Kristus, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, supaya orang lain mengalami suasana surga, baik di dalam keluarga, di sekolah, dalam pekerjaan, pelayanan, bahkan dimanapun kita berada. Kristus sudah bangkit, kita telah dibangkitkan.
bersama Kristus, maka kebangkitannya memperbaharui hidup kita. Hidup memang hanya sekali, tetapi bukan untuk bersenang-senang, bukan juga untuk terkekang dalam berbagai peraturan yang terpusat pada kesombongan pribadi. Tetapi mari dalam hidup yang hanya sekali saja ini, kita menyatakan kemuliaan Kristus yang kekal dalam kehidupan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.